Good morning, Sam. Kembali lagi bersama saya Arnold di channel Studio 2. Film ini berkisah tentang seorang pria yang sangat mahir dalam hal programming. Ia adalah sosok hacker yang sangat hebat. Namun kehebatannya itu ia salah gunakan demi memuaskan hawa nafsunya. Kebanyakan korban dari hacker satu ini adalah para wanita. Bagaimana ketegangan dan keseruan film ini? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah TKP yang telah banyak memakan korban. Terlihat juga polisi telah mencapai tempat itu untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Sebelum kejadian itu, mari kita berkenalan dengan pemeran utama dari film ini. Wanita yang karirnya cukup sukses ini bernama Samira, atau yang biasa dipanggil Sam. Ia bekerja di perusahaan bernama Parade. Terlihat di sana, Sam tampak sedang galau karena pesannya tidak kunjung dibalas oleh seorang pria. Jika kita lihat, nama kontak yang ada di pesan tersebut bernama Om. Ketika Sam keluar dari kantornya, terlihat ada orang misterius yang sedang memfoto dirinya. Setelah itu, Sam menuju ke rumah sakit untuk menjenguk ibunya yang sedang koma. Secara medis, ibu Sam sudah tidak dapat diselamatkan lagi. Sam, she's clinically dead. No, she's not, Ravi. Setelah dari rumah sakit, Sam pun pulang ke apartemennya. Ketika dia hendak memarkirkan mobilnya, ternyata tempat parkir tersebut telah diisi oleh sebuah sepeda motor. Dia pun memanggil satpam bernama Tivari, namun tiba-tiba muncul seorang pria bernama Vivek. Ternyata motor tersebut adalah milik teman Vivek. Pria 19 tahun itu lalu mencoba membantu Sam untuk memindahkan sepeda motor milik temannya. Vivek sendiri tinggal di apartemen yang sama dengan Sam. Setelah mereka kembali ke kamar masing-masing, Vivek pun lalu duduk di depan komputernya. Dan ternyata orang misterius yang diam-diam memfoto Sam adalah Vivek. Terlihat di layar komputer ia sedang mengumpulkan foto Sam yang ia ambil secara diam-diam. Keesokan harinya, Sam didatangi oleh dua orang pria. Yang satunya bernama Rohan dan yang satunya lagi adalah tukang servis. Apartemen milik Rohan berada tepat di bawah apartemen milik Sam. Karena apartemen milik Sam mengalami kebocoran, Rohan pun memanggil tukang servis agar air yang bocor tidak lagi merembet ke apartemen milik Rohan. Ketika Rohan melihat-lihat apartemen milik Sam, dia pun melihat sebuah foto yang ternyata foto tersebut adalah foto masa kecil mereka berdua. Ternyata Sam dan Rohan ini adalah teman semasa kecil. Namun di sini Sam belum mengetahuinya. Sam yang berada di dapur tiba-tiba ditelepon oleh seorang pria, dan pria itu adalah si Om. Om ini adalah bintang artis yang terkenal yang dulunya sempat dekat dengan Sam. Bahkan mereka berdua pernah melakukan mantap-mantap bersama dan sampai sekarang masih menjalin hubungan. Walau hubungan mereka terlarang karena si Om masih memiliki seorang istri. Setelah itu, Sam pun pergi ke kantor bersama Vivek yang nebeng minta diantar ke kampus. Namun mereka singgah dulu ke toko handphone untuk mengecek HP Sam yang sedang diperbaiki. Ternyata handphone yang pernah dibawa Vivek ke toko ini tidak bisa lagi diservis, dan kondisi handphonenya malah semakin buruk. Rupanya pemilik toko telah mengambil beberapa part dari handphone itu sehingga memperparah kondisinya. Vivek yang marah sempat berdebat dengan pemilik toko, namun pemilik toko malah ngotot dan menyuruh Vivek untuk segera pergi dari sana. Di kantor, Sam telah ditunggu oleh ajudan dari si Om yang bernama Devon. Devon berkata bahwa si Om sedang syuting dekat kantor Sam dan ingin bertemu dengan Sam. Sam pun berangkat menuju lokasi syuting dan nampak di sana Vivek sedang memata-matai Sam yang akan bertemu dengan si Om. Di sebuah ruangan, Sam pun bertemu dengan si Om. Di sana, Sam marah-marah karena merasa Om tidak lagi peduli dengan Sam. Dengan mulut manisnya, Om pun menenangkan Sam dengan kata-kata manisnya. Amrita ke sath meri shaadi wo to ek samjhauta. This is all just temporary. Dan terjadilah mantap-mantap yang sempat lama tidak mereka lakukan. Pada malam harinya, Vivek melihat dari jendela Sam diantar pulang oleh si Om dengan wajah yang terlihat sangat kesal. Ternyata di balik wajah lugunya, Vivek adalah seorang hacker yang sangat hebat. Apapun dapat ia retas. Di sini terlihat Vivek sedang meretas database kepolisian dan dia berniat untuk membalas dendam kepada pemilik toko tadi dan menjadikannya seorang kriminal. Keesokan harinya, Vivek berada di depan toko handphone dan melihat pemilik toko telah ditangkap oleh polisi. Pemilik toko pun terkejut melihat Vivek yang berada di depan tokonya. Dan Vivek menjelaskan bahwa ialah yang membuat si pemilik toko ditangkap polisi. Dia memeras pemilik toko dengan meminta handphone yang baru. Jika tidak, maka Vivek akan membuat dirinya masuk penjara untuk selamanya. Di malam hari, Sam tengah mengadakan pesta ulang tahunnya.
Ia pun mendapatkan sebuah hadiah mahal dari Om yang dibawa oleh ajudannya. Tak lama setelah menerima hadiah itu, Sam pun menelepon Om dan meminta Om untuk datang ke pesta ulang tahunnya dan menghabiskan malam bersama di sini. Om pun mengiyakan dan berjanji akan segera datang ke pesta ulang tahun Sam. Tak lama setelah itu, Vivek pun datang dan memberi Sam sebuah hadiah ulang tahun. Hadiah ulang tahun yang diberikan Vivek adalah sebuah handphone hasil dari memeras kepada pemilik toko tadi. Kemudian Rohan juga hadir dan memberi Sam sebuah hadiah. Pesta pun berjalan tanpa kehadiran Om yang ditunggu-tunggu oleh Sam. Dan sampai pesta berakhir pun Om juga tak kunjung datang. Sampai akhirnya Sam yang sedang mabuk ditemani oleh Vivek. Vivek membantu Sam untuk membereskan sisa-sisa dari pesta tersebut. Sam yang tengah mabuk berat tak sengaja menjatuhkan sebuah gelas. Vivek pun segera menghampirinya. Di sini Vivek memanfaatkan keadaan tersebut untuk mengisi kegalauan yang dialami oleh Sam. Tanpa sadar, mereka pun bercumbu dan terjadilah ritual mantap-mantap di antara keduanya. Keesokan paginya, Sam terkejut karena tiba-tiba ada Vivek di sampingnya. Tak lama dari itu, rupanya Om telah berada di depan pintu dan membunyikan bel untuk memanggil Sam. Di sini Sam benar-benar sangat kacau. Di satu sisi, tanpa sadar Sam telah melakukan mantap-mantap dengan Vivek. Dan di satu sisi lagi, Om secara tiba-tiba datang ke apartemen miliknya. Namun di sini Sam dapat mengatasinya. Sam yang tengah berada di kantornya terlihat sangat galau atas apa yang telah dilakukannya tadi malam. Tak lama dari itu, Vivek dengan santuy menghampiri Sam ke kantornya dan membawakan makan siang untuk semua karyawan di sana. Setelah ritual mantap-mantap tadi malam, Vivek pun memperlakukan Sam seperti pacarnya sendiri, membawa bekal dan menaruh perhatian yang berbeda dari sebelumnya. Sam yang terkejut dengan perubahan tingkah Vivek menyuruhnya untuk segera pergi dari kantornya. Malam harinya, Vivek pun melakukan aksi peretasan kembali dan kini targetnya adalah perusahaan tempat Sam bekerja. Vivek mengucurkan data penting milik perusahaan dan mengakibatkan saham perusahaan menjadi anjlok. Setelah itu, Vivek pun menelepon Sam dan memberitahu kalau peretasan yang terjadi di kantornya adalah perbuatannya sendiri. Sam yang terkejut menyuruh Vivek untuk bertemu dengan dirinya di sebuah kafe. Ketika mereka berdua bertemu di kafe, di sini Sam begitu terkejut dengan perlakuan dari Vivek yang dulunya dia kenal terlihat sangat lugu. Sam menjelaskan kepada Vivek bahwa kejadian mantap-mantap yang pernah mereka lakukan hanyalah sebuah kesalahan dan seharusnya tidak pernah terjadi. Vivek yang kecewa dengan pernyataan Sam merasa kalau dirinya hanya dimanfaatkan sebagai pelampiasan. Vivek berkata bahwa ia sangat mencintai Sam, namun Sam tidak peduli karena menganggap Vivek hanyalah anak di bawah umur. Kecewa dengan pernyataan Sam dan merasa dicampakkan begitu saja, Vivek pun memberitahu Sam kalau anak di bawah umur ini bisa membuat Sam begitu menikmati aksi mantap-mantap yang pernah mereka lakukan dan berkata bahwa dia telah membuat Sam tidak bisa berhenti berdesah di malam tersebut. Sam yang marah mendengar hal itu lalu menampar Vivek dan pergi dari kafe tersebut. Vivek yang merasa sakit hati lalu secara diam-diam masuk ke kamar Sam dan menaruh kamera pengintai di setiap sudut ruangan rumah Sam. Ia juga meretas handphone milik Sam. Setelah kamera pengintai berhasil terhubung ke sistem milik Vivek, dia pun menyewa sebuah tempat sebagai markas rahasianya. Di dalam gedung ini, Vivek memasang sebuah perangkat sistem untuk melakukan aksi gilanya. Terlihat layar monitor yang telah terhubung dengan kamera pengintai yang telah terpasang di apartemen milik Sam. Jadi, semua aktivitas Sam dalam apartemennya bisa dipantau dari tempat ini. Ketika Sam sampai di kantornya, dia pun terheran-heran karena kartu akses untuk membuka pintu kantornya tidak lagi berfungsi. Rupanya di sini, Sam dituduh sebagai orang yang telah menyebarkan data rahasia milik perusahaan. Karena tuduhan tersebut, Sam dikeluarkan secara tidak hormat dari tempat kerjanya. Sam yang sedang galau lalu menghampiri rumah sakit untuk menjenguk ibunya. Tak lama kemudian, tiba-tiba handphone miliknya dikirimi pesan suara oleh Vivek. Pesannya adalah kalau Vivek akan melakukan hal yang lebih gila untuk menghancurkan hidup Sam. Sam akan menerima konsekuensi karena telah mematahkan hatinya. Ketika Sam sampai di apartemen, Sam yang terlihat sangat mabuk lalu diantar oleh Rohan ke kamar apartemen miliknya. Sebenarnya di sini Rohan memiliki kesempatan untuk memanfaatkan Sam. Namun karena Rohan adalah pria yang sangat baik, dia pun hanya mengantarkan Sam dan tidak melakukan hal yang lebih. Keesokan paginya, mendatangi Sam ke apartemennya. Dia meminta maaf kepada Sam karena tidak menepati janjinya untuk menemani Sam di hari ulang tahunnya.
Karena merasa bersalah atas apa yang telah terjadi, Om mengajak Sam untuk liburan bersama. Dalam liburan tersebut, Om berhasil membuat Sam melupakan kegalauannya. Namun di sini mereka tak luput dari pantauan Vivek. Segala aktivitas mereka dapat dilihat oleh Vivek. Bahkan aksi mantap-mantap yang dilakukan Sam dengan Om di tempat ini dapat dilihat secara jelas oleh Vivek. Ketika si Om dan Sam tengah berada di bandara, tiba-tiba wartawan menghampiri mereka dan alangkah bangkainya si Om, dia malah meninggalkan Sam begitu saja. Karena Om tidak ingin hubungan gelapnya bersama Sam bocor kepada para awak media. Karena ditinggal oleh si Om, Sam pun harus meninggalkan tempat itu dengan sebuah bajai. Ketika sampai di rumah sakit, terlihat Om yang berada di televisi sedang melakukan klarifikasi dan menyatakan kalau hubungannya dengan Sam tidak ada hubungan yang istimewa. Dan ia juga memberitahu kalau mereka hanyalah teman biasa. Sam yang mendengar hal itu pun begitu amat kecewa kepada si Om. Sesampainya di ruangan ICU tempat ibunya berada, ternyata Vivek telah berada di sana. Vivek kembali meneror Sam dengan mengancam akan menyebar di internet foto mesumnya dengan si Om. Tak menyerah begitu saja, Sam pun berkata kepada Vivek bahwa ia akan mengambil kembali kehidupan yang telah dihancurkan oleh Vivek. Di rumah, Vivek menyuruh seorang wanita untuk berpakaian seperti Sam. Wanita ini bernama Ria. Vivek berniat akan melakukan ritual mantap-mantap kepada Ria. Namun karena Ria tidak mirip dengan Sam dan tidak seperti apa yang diinginkan oleh Vivek, Vivek pun melakukan hal gila kepada wanita itu. Di rumah sakit, Sam yang ditemani oleh Rohan mendapat kabar bahwa ibu Sam telah meninggal dunia. Saat pemakaman ibunya, Sam berjanji pada dirinya untuk melupakan si Om. Keesokan harinya, polisi pun datang ke apartemen milik Vivek. Ternyata Sam yang ditemani oleh Rohan telah melaporkan Vivek kepada polisi atas perbuatan yang telah dilakukannya. Vivek pun segera dibawa ke ruangan interogasi. Kita sebut saja polisi ini bernama Vijay. Saat Vijay akan keluar sebentar, ia memerintahkan anak buahnya untuk mengawasi Vivek. Karena ada celah untuk membalikkan keadaan, Vivek pun meminta segelas air minum kepada petugas itu. Setelah petugas itu pergi, Vivek pun meretas handphone milik Vijay. Tak lama kemudian, Vijay pun kembali ke ruangan untuk menginterogasi Vivek. Di sini, Vivek telah mengetahui semua rahasia milik Vijay dan salah satu rahasia tersebut adalah perselingkuhan yang telah dilakukan Vijay dengan wanita lain. Vivek pun mengancam Vijay akan menyebarkan semua rahasia Vijay jika tidak membebaskannya. Karena takut rahasia miliknya terbongkar, Vijay pun terpaksa harus melepaskan Vivek dan mengabarkan kepada Sam bahwa Vivek tidak bersalah. Sam dianggap membuat laporan dengan bukti yang tidak kuat. Tak lama setelah itu, akun sosmed milik Sam telah diretas oleh Vivek. Di sana, Vivek membuat status di akun milik Sam dengan kata-kata yang sangat memalukan baik itu di Facebook, di Instagram, dan di Twitter milik Sam. Karena kesal dengan Vivek, Rohan pun menuju ke apartemen milik Vivek dan langsung menghajarnya. Namun akhirnya dihentikan oleh petugas apartemen di sana. Keesokan harinya, Rohan dan Sam menyewa seorang hacker untuk melawan Vivek. Alih-alih dapat mengalahkan Vivek, si hacker sewaan justru kalah telak dan rekeningnya diretas oleh Vivek. Hal itu membuat Sam semakin frustasi. Setiap melihat kamera CCTV, Sam merasa sesuatu yang buruk akan terjadi, hingga dia berlari ke sana kemari sampai ia tertabrak oleh sebuah truk. Ketika sampai di sebuah parkiran, Sam bertemu lagi dengan Vivek. Kehidupan Sam benar-benar diretas oleh Vivek. Teror demi teror membuat Sam muak dan berniat untuk melawan Vivek dengan segala cara. Dengan bantuan Rohan, mereka pun mulai membuat sebuah rencana untuk melawan Vivek dan berniat menghentikan Vivek untuk selamanya. Di sebuah bar, Rohan dan Sam merencanakan sesuatu. Dari kejauhan, Vivek tetap memantau mereka berdua. Rohan dan Sam pun mulai mencari informasi tentang Vivek. Sampai akhirnya Sam melihat foto si Ria yang sedang menggunakan tas mahal branded. Mereka berencana untuk menemui si Ria. Sampai akhirnya mereka menemukan Ria di sebuah mall. Di sini Ria mulai menjelaskan kepada Rohan dan Sam bahwa dirinya adalah korban pelecehan dari Vivek. Jauh sebelum itu, awalnya Vivek adalah siswa magang di toko miliknya. Sampai akhirnya Vivek meretas HP milik Ria dan mengetahui rahasia pribadinya. Sehingga menjadikan rahasia pribadi tersebut sebagai alat untuk mengancam dirinya. Ria dijadikan budak seks sebagai ambisi dari kegilaan Vivek dan juga menjadikan Ria sebagai pembantu di rumahnya. Ria juga menjelaskan kepada Sam dan Rohan bahwa sebelum dia terobsesi dengan Sam dan juga dirinya, ada banyak wanita lain yang menjadi korban dari kegilaan Vivek.
Sampai salah satu korban bernama Sital harus meregang nyawa karena Vivek telah mempermalukan wanita tersebut dengan menyebar foto pribadi wanita itu. Karena merasa malu, wanita itu pun melakukan bunuh diri. Sam yang mendengar fakta tersebut meyakinkan dirinya untuk menghentikan Vivek bahkan jika harus membunuh dirinya. Rohan dan Sam pun mulai melakukan rencana. Seperti biasanya, mereka berada di sebuah kafe untuk menyusun strategi. Namun sayangnya mereka telah dimata-matai oleh Vivek dari kejauhan, dan semua rencana mereka telah diketahui oleh Vivek. Rencana mereka adalah Sam akan mengajak Vivek pergi ke sebuah hotel sebagaimana yang diinginkan Vivek sebelumnya. Dan kamar hotel tersebut akan mereka pasang kamera pengintai dan juga alat perekam agar ketika sedang membuka rahasia dari Vivek, Vivek akan mengaku dan pembicaraan tersebut dapat direkam dan dijadikan sebagai alat bukti. Mereka pun mulai melakukan aksinya. Sam lalu menghubungi Vivek dan mengajak dirinya ke sebuah hotel. Vivek pun bersiap-siap untuk bertemu dengan Sam di hotel yang telah dijanjikan. Sesampainya di dekat hotel, Vivek mendatangi mobil pengintai yang dimana ada Rohan yang sedang memantau dirinya. Vivek memberi Rohan kejutan dan menembakkan sesuatu ke arah Rohan yang ternyata itu adalah obat bius, sehingga Rohan pun pingsan. Vivek pun sampai di kamar hotel dan bertemu dengan Sam. Tanpa sepatah kata pun, Vivek mengirim pesan kepada Sam bahwa Rohan telah ia bius menggunakan obat bius mematikan, dan hanya dia yang punya penawarnya. Agar Rohan bisa selamat, Sam harus menuruti semua kemauan Vivek. Melihat keadaan Rohan yang sekarat, mau tidak mau Sam pun menuruti permintaan dari Vivek. Lalu Sam dibawa ke markas milik Vivek. Terlihat di sana nenek Vivek yang sudah tak bernyawa. Ternyata Vivek telah membunuh neneknya sendiri. Sam berniat akan melaporkan semua kejahatan yang telah dilakukan Vivek, karena sekarang Sam telah memiliki bukti yang kuat. Apapun yang dilakukan Vivek terhadap Sam, maka polisi akan menemukan jejaknya karena sebelumnya Vivek telah terekam CCTV hotel. Vivek yang menyadari hal itu, dengan hebat dia pun mengedit serta menghapus jejak digital tersebut dengan mengedit dirinya seolah-olah tidak pernah datang ke hotel itu. Setelah Vivek mengedit video rekaman CCTV dirinya, Sam pun mulai melakukan aksinya. Sam berhasil menghajar Vivek dan pada akhirnya Sam dapat membunuh Vivek di markasnya. Sam pun segera mengambil obat penawar untuk menyembuhkan Rohan dari racun yang diberikan Vivek sebelumnya. Akhirnya Vivek pun harus mati di tangan Sam secara tragis. Keesokan harinya, Sam pun dipanggil ke kantor polisi. Dia dimintai keterangan atas kematian Vivek. Namun polisi tidak menemukan bukti yang kuat jika Sam adalah pembunuhnya. Karena dari rekaman CCTV di sana, Sam terlihat berada di hotel tersebut sepanjang hari dan tidak mungkin Sam berada di dua tempat di waktu yang bersamaan. Karena Vivek telah mengedit rekaman dirinya di hotel tersebut dan hanya memperlihatkan Sam seorang diri pada video itu. Maka di sini polisi tidak mempunyai bukti yang kuat kalau Sam lah yang melakukan pembunuhan terhadap Vivek. Dan akhirnya Sam pun dinyatakan tidak bersalah dan kasus pembunuhan tersebut akhirnya ditutup. Rencana Rohan dan Sam untuk membalas dendam kepada Vivek berjalan sesuai rencana mereka. Dan Sam pun akhirnya bebas dari teror si Vivek. Begitulah akhir dari film yang cukup enak untuk dinikmati ini. Jika kalian suka alur ceritanya, jangan lupa share, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.